Kita perhatikan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat 23. Nanti yang sebelah kanan saya, ya grup yang sebelah kanan tentu terpisah garis tengah ini ya, baca ayat 10. Kemudian grup yang sebelah kiri saya ayat yang 11. Demikian seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-23 dengan suara yang lantang ya. Dasar dan bangunan sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 1, 2, 3 sebelah kiri. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami? Sebaliklah pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti ada dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah bodohan bagi Allah, sebab ada tulis, Ia yang menambah orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah anak orang yang menggunakan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Waktu kita membangun segala sesuatu, maka dasarnya kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, pekerjaan, keluarga, pelayanan, pendeta, semuanya, bahkan hidup dan mati kita, semuanya itu milik Allah. Sehingga Alkitab berkata, siapa yang hidup harus hidup sebagai seorang yang milik Allah. Karena baik hidup maupun mati adalah milik Kristus. Ya, kalau kita memahami diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka waktu kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Waktu kita mati, matilah untuk Tuhan. Karena orang mati untuk dirinya sendiri. Ada orang yang ingin sekali mati, tapi mungkin karena memang dunia ini mengecewakan bagi dia. Tapi itu bukan bisnisnya karena untuk Tuhan. Tapi kita semangatnya adalah ya saya hidup untuk Tuhan, saya mati untuk Tuhan. Tapi bukan hanya bicara tentang oh saya hidup untuk Tuhan berarti saya harus menjadi seorang pendeta. Tidak selalu seperti itu. Sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Kalau memang panggilan kita adalah seorang yang memang bisnismen, ya jadilah seorang bisnismen yang baik. Karena melalui sana kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Kita juga bisa mendukung orang-orang lain di sekitar kita. Tidak ada salah dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Maka dalam bagian ini mari kita melihat bahwa Paulus ingin ingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus bahwa baik itu yang namanya Apolos, Paulus, Kefas, itu adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani sebagai alat saja di tangan Tuhan, dengan kehebatan, dengan kekurangan mereka masing-masing. Sehingga semua orang yang melihat apa yang mereka kerjakan, melihat kehebatan mereka, harusnya mereka melihat, oh luar biasa ya Tuhan itu memberikan suatu anugerah kepada seseorang sehingga seseorang sehebat itu. Kagum boleh, tetapi bukan lebih kepada pemujaan ya. Seakan-akan tanpa orang itu kita menjadi tidak mampu lagi. Ya karena
ada seorang yang berkata seperti ini. Tuhan memanggil hambanya, tetapi setelah hambanya dipanggil, apakah pekerjaan Tuhan berhenti? Tidak. Tuhan meneruskan pekerjaannya. Yaitu kalau tidak salah John Wesley yang berkata seperti itu. Jadi waktu orang-orang menahan dia supaya dia tidak segera mati gitu kan, orang sangat suka dengan dia, maka dia berkata, Tuhan memanggil hambanya, saya ini hambanya saja, tetapi pekerjaan Tuhan itu meskipun saya mati, ya tetap jalan. Ya maka dalam cara pandang seperti inilah harusnya kita melihat, tidak ada orang yang sehebat apapun kalau bukan Tuhan menganugerahkan kepada dia suatu kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi orang hebat ya kita puji Tuhan karena banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu ya kita bersyukur karena tangan Tuhan yang menganugerahkan mereka. Maka pemahaman kita adalah pelayanan itu adalah mega proyek yang daripada Tuhan, yang memang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang diperkenannya sebagai alat di tangannya. Pada zaman perjanjian lama Tuhan memakai nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja menjadi alat di tangannya. Kemudian perjanjian baru Tuhan memakai siapa? Rasul-rasul untuk terus memberitakan kebenaran firman daripada Dia. Dan berikutnya Tuhan memakai guru, gembala-gembala, penginjil-penginjil, dan semua orang percaya dilibatkan untuk suatu mega proyek yang besar ini. Dan di dalam Matius pasal 28 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi ini pesan kepada kita semua. Nah sehingga ya minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ini ada suatu pesan yang sangat besar bahwa pelayanan jangan berhenti. Pelayanan jangan berhenti hanya karena kepuasan kita, karena kita sudah rasa ya saya sudah cukup melayani seperti ini. Pelayanan harus terus berjalan. Kalau bisa besar ya lebih besar lagi. Dengan satu tujuan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka ada beberapa hal yang bisa saya ingatkan kepada kita bahwa yang pertama, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang besar. Ya maka pekerjaan yang besar ini jangan kita perkecil, jangan kita persempit, jangan kita kurangi, jangan kita halangi. Kalau bisa kita dorong supaya semakin besar. Kalau kita tidak bisa mengerjakan seorang diri, tambahkan orang lain. Ya saya selalu berkata kalau kita sendiri sedikit sekali. Kalau bisa menjadi berkat, menjadi banyak orang yang bisa terlibat dalam pelayanan, itu besar sekali dampaknya. Karena itu Yesus tidak hanya berkata, karena itu pergilah kamu saja, jangan ajarkan yang lain untuk pergi, jangan ajarkan lain untuk memberitakan Injil. Tidak. Ya kalau cuma murid-murid, kemudian setelah murid mati, tidak ada yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan itu besar, kita tidak boleh memperkecil atau mempersempit atau merasa cukup atau mengurangi, bahkan menutup. Ya istilah saya adalah, kenapa saya sebut menutup? Karena ada orang yang saya lihat punya pelayanan ini dan itu. Kemudian mungkin dia merasa bahwa waktunya sudah mendekat, maka dia tutup pelayanan ini, tutup pelayanan ini, tutup pelayanan ini. Ya sebetulnya sih Tuhan tidak rugi. Hanya pertanyaannya adalah, benarkah kita melayani Tuhan? Harusnya yang sudah dikerjakan ini diteruskan terus. Makanya kan kita mendorong orang untuk melayani Tuhan, bukan hanya kita saja. Ya bagaimana melatih orang untuk serius dalam pelayanan. Dan kemudian pekerjaan Tuhan itu mulia. Jangan kita hina. Ya maksud saya jangan kita hina itu ya dengan menganggap ya sembrono, asal-asalan dan sembarangan. Atau ya kita sambil hidup dalam dosa, sambil melayani Tuhan, itu kan berarti kita menghina pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, pekerjaan Tuhan itu begitu mulia. Nanti saya akan jabarkan bagian yang kita baca hari ini. Tetapi juga bagian yang berikutnya adalah
pekerjaan Tuhan itu bernilai besar, kekal adanya, karena menyangkut kepada jiwa-jiwa. Ya kita tujuannya ada merintis GPSK Gospel Grace ini bukan mencari uang, bukan mencari popularitas, bukan membuat saingan, ya, bukan karena kita benci atau jaga kepada orang lain. Tapi kita harus kembali lagi kepada motivasi yang benar adalah bagaimana kita mengejar sesuatu yang nilai kekal yang bisa kita kerjakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan selama kita masih hidup. Selama kita masih kuat. Ya saya pikir hidup ini adalah kesempatan. Kan banyak orang juga yang mengkritik ya, selama aku masih kuat. Ada benarnya juga bahwa pada suatu saat kita nggak kuat, mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, mau melakukan ini dan itu sudah tidak kuat. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Dia punya uang banyak, rumahnya besar, bukan orang yang bodoh, pintar, bisa bahasa Inggris lancar dan sebagainya. Kemudian dia berkata, Pak Niko, apa yang bisa saya lakukan dalam pelayanan? Saya sudah mau melayani Tuhan, baru terpanggil melayani Tuhan. Saya bilang, ibu bisa tetap melayani Tuhan. Yang pertama, mendoakan orang-orang yang ibu kenal. Kemudian zaman sekarang kan kita ada HP, memberikan ucapan selamat atau meneguhkan waktu dia mengalami suatu kondisi yang terpuruk. Ya kemudian saya berkata, ya kalau ibu banyak uang ya bisa dibagi-bagikan juga kepada orang-orang yang perlu. Tetapi ya ternyata kalau sudah bicara tentang uang, ya nggak mudah juga kan. Orang jadi pikir juga, oh saya juga butuh uang kok. Nah kemudian dia punya alat untuk refleksi. Nah kebetulan ada teman datang, dia bilang, kalau Pak Pendeta saya yang pakai gratis katanya. Tapi kalau kamu yang pakai harus bayar setelah itu. Soalnya dicolok ke listriknya jalan terus. Akhirnya dia sendiri, nggak ada orang mau berteman kepada dia. Katanya mau melayani. Masalah alat refleksi aja udah minta charge. Gimana orang bisa dilayani? Nah sehingga dia suatu saat berkata kepada saya, I'm alone. Bayangkan, orang bukan hanya merasa kosong, tapi juga merasa sendiri. Bukan karena nggak ada sesuatu loh, tapi ada sesuatu. Nah, cuma peluang yang Tuhan berikan, menurut saya, mulai dari dia masa muda sampai dia sadar pada masa tuanya nggak dipakai. Niat sih ada, tapi aksinya yang tidak ada. Ya niat itu bagus ya. Setidaknya ada niat, tetapi lebih daripada itu ya ada actionnya yang dilakukan. Maka kita harus melihat apa yang saya lakukan ini berdampak kekal. Memang bukan untuk tabungan ya, untuk keselamatan kita karena kita sudah diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka ini berdampak, bernilai, menyukakan hati Tuhan. Maka janganlah kita kerjakan suatu pekerjaan Tuhan. Ya kita anggap juga ketika kita ada dalam rumah tangga kita itu merupakan juga pekerjaan Tuhan. Kita anggap juga ketika kita ada dalam pekerjaan kita hari-hari itu juga suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka jangan anggap sembarangan. Sehingga waktu-waktu yang kita gunakan ya kita gunakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya saya selalu berkata bahwa yang membuktikan bahwa orang itu setia bukan berdasarkan lama atau tidaknya, tapi apa yang dikerjakannya. Yang membuktikan orang setia ya, baik dalam keluarga maupun dalam kantor maupun di dalam pelayanan, bukan bicara tentang oh saya sudah lama Pak melayani Tuhan, saya dulu jadi majelis, saya dulu jadi pendeta, udah 10 tahun, 20 tahun. Tapi pertanyaannya apa yang kamu kerjakan? Kalau cuma lihat ke komputer, kemudian kita main sosial media, menghabiskan waktu itu, ya berarti tidak ada waktu yang sungguh-sungguh dipergunakan. Maka waktu dulu dalam suatu persekutuan di salah satu kantor, saya berkata bahwa orang sepertinya terlihat bekerja, tapi waktu bosnya datang, dia cepat-cepat matiin kan, karena banyak link yang dibuka dan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Maka kita harus ingat pelayanan
kalau saya bicara tentang pelayanan maka skopnya luas. Karena saya selalu menganggap bahwa mimbar kita itu bukan di sini. Ya kalau menganggap bahwa ini adalah mimbar ya sempit sekali. Karena pelayanan atau mimbar kita, ingat, mimbar kita adalah di keluarga kita, di kantor kita, bahkan di pelayanan kita, termasuk juga di dalam aspek kehidupan kita hari lepas hari. Kita di pasar ya itu mimbar kita, maka jaga perkataan kita. Kita di sekolah ya itu tempat di mana Tuhan menghadirkan kita, maka jaga bahasa kita. Ya karena saya kaget, ini kita lagi nyari sekolah untuk Anabel mau masuk SMP. Orang bahasanya ngomongnya maaf kata anjing, bodoh, tolol dan sebagainya. Saya pikir itu bahasa-bahasa yang tidak perlu, dan itu realitas yang ada. Nah bayangkan kalau orang Kristen juga sama seperti itu, ya berarti kita sudah tenggelam di dalam dunia ini. Maka proyek yang Tuhan anugerah kepada kita ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga berbahagialah kita yang mengerjakannya. Saya terkesan dengan perkataan David Livingstone. David Livingstone ini adalah seorang misionaris yang hebat menurut saya, karena dia pada waktu itu memutuskan untuk berangkat ke Afrika. Afrika kan ada malaria dan kondisinya gersang, lain sebagainya. Tapi karena panggilan Tuhan, dia berangkat ke sana dengan suatu keyakinan bahwa inilah panggilan Tuhan. Yang menarik adalah dia berdoa seperti ini, Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskanlah ikatan apa saja padaku, kecuali ikatan yang mengikatkan aku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Jadi ada 3 permintaan setidaknya. Dia berkata, Tuhan, utuslah aku kemana saja, kota, desa. Itu sesuai dengan panggilan ya. Tapi jangan biarkan aku sendirian, sertailah aku. Tuhan, letakkan beban apa saja pada saya. Jadi bicara tentang beban itu tugas tanggung jawab ya. Misalnya saya sebagai pengkhotbah ya itu beban tanggung jawab daripada Tuhan. Letakkan itu pada saya. Misalnya sebagai pemusik itu tugas beban yang memang sepertinya dikasih oleh manusia, tetapi juga Tuhan ya. Termasuk misalnya WL, singer, pemain musik, termasuk juga bagian operator LCD. Semua beban tugas yang memang Tuhan anugerahkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nggak mungkin misalnya kita percayakan kepada orang yang nggak bisa nyanyi untuk nyanyi, nggak bisa musik untuk musik. Kenapa Tuhan berikan kepada kita hal itu? Ya karena Tuhan tahu, ya itulah yang kita bisa, yang Tuhan memang akan karuniakan kepada kita. Tetapi dia juga berkata bahwa putuskanlah ikatan apa saja, ikatan dengan roh jahat, ikatan dengan dosa, ikatan dengan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi ikatkanlah saya kepada pelayanan yang daripada Tuhan dan hati Tuhan. Nah maka kalau kita bicara tentang membangun, orang akan bisa meletakkan suatu dasar dan bangunan dengan baik ketika hatinya terikat pada Tuhan. Ya, waktu kita nggak terikat pada Tuhan hati kita, ya dapat dipastikan kita akan melakukan segala sesuatu dengan sembarangan. Sama seperti misalnya dalam keluarga, kalau kita nggak terikat hati dengan keluarga kita, maka kita akan hidup secara sembarangan di dalam keluarga kita, memperlakukan anak, istri, suami kita. Karena tidak ada beban, sehingga tidak ada kesungguhan, tidak ada cinta kasih, tidak ada pengorbanan. Yang penting self-centris. Aku, lebih kepada aku. Ya kalau saya senang saya lakukan. Kalau itu untuk keuntungan saya lakukan. Tetapi kalau itu merugikan saya, membuat saya menjadi tidak mendapatkan manfaat, maka saya tidak lakukan. Nah sebetulnya ya kalau kita memahami pelayanan, maka kita harus memahami bukan bicara tentang untung, bukan bicara tentang rugi ya. Tetapi menarik yang Paulus katakan, ayat yang 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap
telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus berkata bahwa dia bisa melayani Tuhan itu bukan karena kehebatan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi memang dia cakap dalam melayani. Meskipun dia cakap dalam melayani atau ahli dalam melayani, melakukan tugas tanggung jawab dia sebagai seorang yang meletakkan dasar, maka dia tetap bisa melihat itu saja, kehebatan itu saja, itu adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkan pada dia. Itu hanya anugerah Tuhan. Bukan karena dia hebat, dia pintar. Memang dia hebat, dia pintar. Tetapi itu anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada dia. Sehingga anugerah itulah yang membuat dia mengerjakan. Karena ya kalau Tuhan tidak mempercayakan, mau kita kejar-kejar juga nggak bisa. Di dalam Alkitab ada orang yang ikut Yesus kan, mau ikut Yesus, tapi berkata, Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi izinkan saya dulu pergi ke rumah orang tua saya. Ada keluarganya yang meninggal, menguburkan keluarga saya dulu. Tapi Yesus berkata, kalau orang terlalu mencintai keluarganya, ini bukan bicara tentang membenci keluarga ya. Kalau orang lebih fokus dengan kemauan dia untuk keluarganya, tetapi bukan untuk panggilan terhadap Tuhan, maka jangan deh. Lebih baik ya pulanglah saja. Karena mengikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh mengarah kepada dia. Dan itu memang suatu karunia. Kita mau mendaftar, ada orang mau daftar ya untuk jadi hamba Tuhan. Saya dengar karena sosok yang hebat dipanggil oleh Tuhan. Kemudian mantunya mau meneruskan kan, supaya pelayanan ini tetap jalan. Tapi kan meneruskan dengan tujuan yang bukan karena panggilan. Ya kalau bukan karena panggilan ya gugur saja. Karena bukan bicara tentang satu instansi menggugurkan, tetapi saya pikir ya daripada dipercayakan, kalau Tuhan bisa berkata bahwa daripada saya percayakan kepada orang yang salah. Istilah patok adalah lebih baik gereja tidak ada pendeta daripada pendeta ada pendeta tapi pendetanya salah. Baik salah dalam kehidupannya maupun dalam pengajarannya. Lebih baik tidak ada pendeta daripada menyesatkan orang, daripada menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah sehingga kita harus ingat pekerjaan Tuhan, pelayanan itu adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan Paulus menunjuk kepada dirinya, dianugerahkan Tuhan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Dia meletakkan dasar, tapi dasarnya dasar yang benar. Ya, kita harus melihat bahwa pelayanan itu bukan suatu beban, tetapi pelayanan adalah suatu kehormatan daripada Tuhan. Ya kenapa saya tetap melayani Tuhan? Yang memang pertama karena panggilan daripada Tuhan yang tidak mungkin saya ingkari. Ya dalam kondisi apapun ya saya akan tetap jalan melayani Tuhan. Ada orang tidak ada orang, sedikit atau banyak, kita tetap jalan melayani Tuhan. Di sini atau tempat lain ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti bahwa selama Tuhan memberi kesempatan untuk hidup, komitmen saya adalah terus melayani Tuhan dengan kemampuan saya. Yang kedua adalah kenapa melayani Tuhan? Karena melayani Tuhan itu kehormatan. Ya kita melayani manusia yang adalah pejabat, misalnya kita senang sekali. Yang adalah orang terkenal kita senang sekali. Saya pernah baca buku ya. Ada seorang yang ketemu dengan artis, salaman. Ini karena artis yang terlalu dikagumi. Dia sebagai teller bank di Amerika. Kebetulan artis itu datang, kemudian dia minta bersalaman. Saking kagumnya dikatakan, setelah bersalaman itu, tangan itu nggak dicuci-cuci terus, karena memang kagum. Dia selalu ingat kalau dia pernah berjabat dengan seorang artis yang dia kagumi. Ya, mungkin dia membayangkan seorang artis itu ya. Bayangkan seorang yang dikagumi yang dalam dunia ini sedemikian rupa seseorang menghormati, menyayangi. Ya saya pikir
kebanggaan sekali kalau misalnya dia sumber hidup, sumber berkat, sumber pertolongan, memberi kita kekuatan menjalani hari-hari, kita tidak mengagumi dia, menghormati dia. Maka pelayanan itu adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Dan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya pikir bahwa ini harus menjadi suatu kekuatan bagi kita. Tidak boleh orang meletakkan dasar yang lain selain daripada Yesus Kristus. Jadi tidak boleh gereja ini hadir untuk membuat orang senang saja tanpa bicara tentang Yesus Kristus. Kan ada banyak gereja dalam dunia ini. Salah satu gereja mega church di Amerika, mereka menghindari berkata tentang Yesus Kristus. Bahkan banyak gereja yang sentralnya bukan Yesus lagi, tetapi lebih kepada pendetanya yang dianggap artis. Nah, dalam bagian ini kita perhatikan bahwa pekerjaan Tuhan itu anugerah daripada Tuhan, ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu. Yaitu adalah kehormatan daripada Tuhan. Jadi bicara tentang rela, bukan bicara tentang bisa. Bicara tentang mau, bukan bicara tentang mampu. Mau dulu, baru kita akan mampu mengerjakannya. Maka yang utama adalah sebetulnya seberapa besar kasih kita, maka sejauh itulah kita akan mengerjakan pekerjaan bagi Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya senang sekali dengan perkataan dari Mother Teresa. Waktu dia pergi ke Calcutta, India, dia melihat begitu banyak anak-anak yang miskin, yang tinggal di tempat yang kumuh. Kemudian begitu banyak orang yang kena sakit kusta. Orang-orang tentu menghindari yang kena sakit kusta. Kemudian begitu banyak orang yang lebih nikmat terhadap zona nyamannya. Mother Teresa pergi ke Calcutta, India. Dia tinggal di biara. Tapi ada suatu gerakan yang kuat dalam hatinya, seakan-akan Tuhan mendorong dia untuk keluar dari biara itu. Ya, lebih enak kita ada di ruang AC, ya, daripada di tempat yang panas. Harus kita akui bahwa itu realitanya. Itulah yang terjadi. Begitu banyak orang mau di biara. Di biara tenang, tinggal mengajar anak-anak. Orang-orang yang diajarkan bukan orang yang kotor. Tapi menarik bahwa dia didorong oleh Tuhan untuk keluar dari biara. Dia memilih ordonya sendiri. Ordonya dikatakan adalah ordo cinta kasih. Dan karena memang dia mau, dia nggak nunggu harus ada semuanya dulu. Dia mulai dari yang ada. Dikatakan dia mengajar anak-anak yang tidak sekolah itu, yang di perkampungan kumuh itu. Pulpennya menggunakan apa? Menggunakan ranting. Kertasnya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Jadi diajarin di tanah itu, ditulis dengan ranting A, B, C, D, E, F, G sampai Z, dan diajarin tentang perilaku budi pekerti. Semangatnya menurut saya adalah bukan bicara tentang mampu secara semua berkecukupan, tetapi karena mau maka jalan. Yang membuat kita tidak maju adalah mampu tapi tidak mau, ya kan? Coba lihat di rumah kita, semua punya wifi kan? Lihat anak kita gimana dia belajar. Harusnya mampu belajar karena ada wifi, bisa searching sana sini, banyak yang bisa dicari, ada di YouTube, ada di internet, lain sebagainya. Bandingkan dengan zaman kita pakai pelita sampai kosong-kosong hidung kita kan, karena pelita nyala terus, itu uapan daripada lampu itu sampai masuk ke hidung kita. Tapi pertanyaannya adalah kegigihannya bagaimana? Nah, ini merupakan satu pelajaran juga untuk anak-anak sekarang. Fasilitas ada, tapi kalau tidak ada kemauan, nggak akan menjadi jalan. Nah, maka kemauan itulah yang mendorong seseorang untuk maju. Nah, kita nggak boleh menyesuaikan dengan
keinginan tubuh jasmani kita. Kita harus melawan, fighting terhadap zona nyaman kita. Maka ada seorang pendeta berkata seperti ini. Kan ada yang tanya, Pak, kalau saya lagi nggak mau berdoa, bagaimana Pak? Apakah saya tidak berdoa? Misalnya saya lagi malas berdoa, apalagi kalau udah capek sekali, kita maunya berdoa, ya kalau nggak sambil baring ya, mungkin lewat saja nggak berdoa. Seorang pendeta ini menjawab dengan bijaksana, dia berkata justru saat itu kita harus berdoa. Dan memang kita bisa kontekan dengan bagian yang lain, saat kita tidak mau belajar, ya justru saat itu kita harus belajar. Saat kita tidak mau bekerja, ya saat itu harus kita bekerja. Saat kita nggak mau melayani, ya di situ kita harus lawan. Ya kalau enggak kita biarkan kan, akan jadi seperti ini terus, kita tidak akan maju. Dan kalau diikuti dengan kemauan kita, pasti kita merasa bahwa ya saya nggak mau itu. Kalau anak-anak misalnya, oh saya lagi malas belajar, maka orang tua paksa belajar. Ada keuntungan juga kita dipaksa. Jadi jangan marah pada orang tua kalau memaksa kita ya. Supaya kita sadar suatu saat nanti, oh saya ada seperti ini karena orang tua mendorong saya. Jadi kita tidak menyesal, orang tua kita juga tidak menyesal. Dengan kata lain bahwa kita boleh kurang banyak hal sebetulnya dalam kehidupan kita, tapi kita tidak boleh kehilangan kasih. Karena dikatakan dalam bagian ini, Tuhan itu kenapa harus diletakkan dasarnya? Ya karena dia penebus dosa kita. Tanpa dia, kita tidak ada ceritanya sebagai seorang gereja yang bertumbuh benar di hadapan Tuhan. Maka letakkan dasar Kristus itu bukan hanya pelang gereja saja, tapi memang bicara tentang itulah kekuatan kita. Saya ini hidup ya karena Kristus. Saya sudah ditebus oleh Dia. Sehingga saya mengerjakan tugas tanggung jawab saya ya karena tertuju Dia sudah menebus saya, ya balik sekarang saya mengerjakan tugas tanggung jawab saya. Memang bukan untuk keselamatan, tapi sebagai tanda sukacita saya karena saya sudah diselamatkan. Jadi entah orang membangun di atasnya dengan emas, dengan perak, ini bukan bicara tentang oh kamu membangun di atas emas ya, oh kamu dia membeda-bedakan, tidak. Tapi ini bicara tentang apa saja yang kita bangun itu, mau dalam bentuk emas, perak, batu permata, rumput kering atau jerami, itu harus dibangun di dalam Kristus. Maksudnya dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kita harus membangun dengan dasar Kristus. Karena kita cinta kepada Dia, karena kita mau memuliakan nama-Nya. Karena kemudian semua pekerjaan kita akan nampak pada waktunya. Jadi ya mungkin manusia tidak tahu apa pekerjaan kita, apa motivasinya. Tapi pekerjaan kita cepat atau lambat akan nampak. Maka kita harus mengingat pekerjaan itu adalah anugerah. Berikutnya kita harus mengingat kita meletakkan dasar dan membangun fondasi yang benar. Karena dikatakan bahwa semua pekerjaan kita itu akan nampak. Karena hari Tuhanlah akan menyatakannya. Dan memang nampaknya adalah karena ada goncangan juga, ujian-ujian. Nah, bagaimana kita bisa tahu saya ini sudah membangun dengan benar atau tidak? Itu akan diuji ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, gesekan-gesekan. Ya, kalau tidak kuat ya, Alkitab sudah gambarkan ada orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada yang mendirikan di atas batu. Yang mendirikan di atas pasir, ketika hujan datang, sehebat apapun, sebagus apapun yang kita dirikan itu, bangunkan itu, maka akan roboh. Coba nanti Brian ya, kalau kita nanti pergi ke pantai gitu kan, mendirikan rumah di pasir, hitungan hari kalau ada ombak itu pasti roboh, hanyut. Kemarin saya lihat di berita ada rumah yang dibuat di atas pasir dengan harga 4M, sekian. Wah,
oh hebatnya rumah di atas pasir 4M, sekian. Tapi diterjang ombak, mau diikat, habis juga. Ya dengan kata lain, kalau salah membangun bukan di atas dasar Kristus, sehebat apapun, makanya kan kita mencintai seseorang itu bukan karena uangnya, meskipun kita perlu uang, tapi dasarnya adalah cintanya. Motivasinya jangan salah, karena banyak orang banyak salah dalam hal seperti ini. Kemudian sama seperti juga, fondasi saya membangun pelayanan atau melayani Tuhan jangan tertuju kepada uang, meskipun saya perlu uang. Nah, kalau saya tertuju pada uang, tanpa uang saya nggak jalan. Tapi karena saya tertuju pada panggilan Tuhan, ya saya tetap jalan. Apapun ujiannya, ya kadang nggak mudah. Ya memang waktu kita bergumul lah, disitulah kita datang lagi pada Tuhan kan, meminta kekuatan, pertolongan daripada Dia. Dan itu sekaligus membuktikan kepada saya, benar nggak saya ini memang tertuju kepada Tuhan atau bukan. Dan diingatkan lagi motivasi saya. Dan kita harus ingat, semua pekerjaan kita suatu saat akan nampak. Ya malu sekali misalnya nampak terbukti sebagai yang tidak di atas dasar Kristus. Dan hari Tuhan itu akan menyatakan. Dan berikutnya adalah dalam bagian ini, kalau kita mau melayani Tuhan, maka koreksilah motivasi kita, kesungguhan kita, ketulusan kita, dan terus evaluasi juga ketahanan uji kita. Kenapa? Karena kalau kita pelayanan, yang pertama tadi tantangan secara kebutuhan, yang kedua tantangan juga omongan. Kita melakukan yang benar, tetap diomongkan yang jelek karena orang nggak suka sama kita. Gimana kita? Maka kita juga harus menjaga kehidupan kita supaya kehidupan kita itu memang benar, berlayak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memang dikatakan ada pekerjaan yang kita lakukan tahan uji, ada yang tidak tahan uji. Bagi pekerjaan yang tahan uji mendapatkan upah. Yang tidak tahan uji rugi sekali, menderita kerugian dikatakan karena menjadi sia-sia. Ya tadi digambarkan seperti orang mendirikan rumah di atas pasir, rugi sekali. Dia udah bagus-bagus dirikan rumahnya dengan arsitek yang bagus, desain yang bagus, ya, dengan semua yang bagus, tetapi ternyata di atas yang tidak bagus, maka akan bergeser. Maka tadi saya bicara dengan keluarga di mobil, orang datang ke gereja sekarang ini dengan motivasi-motivasi. Ya. Saya dengar ada satu gereja yang memang yang dipanggilnya adalah pendeta-pendeta top ya, yang memang menarik banyak orang. Sehingga saya sebagai jemaat nanti bisa pilih. Misalnya ibadah 10 siapa pengkhotbahnya, ibadah jam 1 siapa pengkhotbahnya, ibadah jam 5 siapa pengkhotbahnya. Nah, saya nanti pilih, oh ini pengkhotbah yang saya suka, saya datang. Oh ini yang nggak saya suka, saya nggak datang. Jadi motifnya adalah cari yang disuka. Dan ujung-ujungnya adalah self-interest. Saya suka, saya datang. Saya nggak suka, saya nggak datang. Kalau nggak disuka semua, nggak datang-datang. Jadinya apa? Kita mencari kesenangan kita, bukan kesenangan Tuhan. Maka dalam bagian ini kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saya membandingkan diri saya bukan berdasarkan dengan oh ini pendeta hebat maka saya datang, tapi karena saya tahu bahwa saya ini bangunan Allah yang memang perlu dibangun di dalam Dia. Nah ini menarik menurut saya. Konsepnya adalah karena saya tahu diri saya, bukan berdasarkan misalnya oh orang pelayanan maka saya pelayanan, kalau orang enggak saya tidak. Jadi berdasarkan orang. Dan memang ada istilahnya adalah jangan membandingkan diri dengan orang. Jangan karena orang lah, tetapi karena kita tahu, oh saya ini bangunan Allah yang memang harus terus dibangun di dalam Dia.
dalam kondisi apapun, dalam tantangan apapun, dalam ujian apapun, karena saya ini bait Allah yang kudus, yang memang harus diserahkan kepada Dia, yang diisi oleh Dia, karena memang Dia sumbernya. Kalau kita diisi dengan yang lain, kita salah. Tapi diisi oleh Dia, maka kita dibangun di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, berbuah di dalam Dia. Jadi bicara tentang pelayanan, bicara tentang hidup kita, ya diri kita, bukan orang lain. Nah, maka dalam bagian ini bisnisnya adalah pelayanan itu. Bagaimana pelayanan itu tidak sia-sia? Ya ingat bahwa pelayanan kita itu harus diletakkan pada dasar yang benar. Ingatlah bahwa kitalah yang memang bagian tubuh yang harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kalau bicara tentang apa dasar dan bangunan Allah, kemarin sudah kita dengar firman Tuhan bahwa ya kitalah, bukan yang lain. Nah, saya sekarang lebih melihat bahwa saya tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain dari segi kehebatan dan kekurangan. Saya harus membandingkan diri dengan panggilan Tuhan. Saya harus membandingkan diri dengan hidup saya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus saya, kalau Tuhan sudah tinggal dalam kehidupan saya, maka saya semestinya bertumbuh dalam Dia. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, mengizinkan Dia meletakkan dasar dalam kehidupan kita, ya dengan kata lain ya kita membiarkan diri kita terhanyut dan kemudian binasa. Dan bagian berikutnya, secara cepat saya sampaikan bahwa jangan kita bermegah atas hikmat-hikmat manusia. Kalau kita mau dibangun atas dasar yang benar atau bangunan yang benar, jangan membangun diri atas dasar hikmat-hikmat manusia. Saya kemarin sampaikan, doktrin reform baik gak? Baik. Sehebat apapun orang memegang doktrin reform, kalau dia tidak percaya kepada Kristus, ya binasa. Hukum Taurat baik gak? Baik. Karena kemudian hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Ada butir-butir lagi, ada 613. Tapi kalau tidak berpegang pada Kristus, ya binasa. Sehingga semua kita fokusnya adalah sola Kristus. Maka kita memahami anugerah, iman, Alkitab, berpegang pada sola Kristus itu. Jadi jangan bermegah pada apapun, ya semua hal, kehebatan-kehebatan apapun. Kalau mau saya sebut bahwa Paulus berkata, janganlah kita bermegah atas Paulus, atau atas Apolos, atas Kefas, atas kehidupan kita, atas mati kita, tapi bermegahlah kita di dalam Kristus, karena Kristuslah yang memiliki kita, dan Kristus itu adalah milik Allah. Ya sedikit panjang hari ini, tapi saya ingin ringkas. Kita baca ayat 18 sampai 23. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kalau kita mengisi dengan hikmat dunia ini, kita sedang menipu diri sendiri. Ini dalam konteks sebagai anak Tuhan ya. Karena kita mengejar hikmat yang sebetulnya hikmat pemberian Allah. Yang pemberian Allah ini kita bangga-banggakan, tapi yang sumbernya ya kita tidak ikuti, kita mengabaikan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis Ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan memang orang-orang berhikmat ketika mereka berjumpa dengan hikmat Allah itu berbeda sekali. Paulus memang orang yang luar biasa, fasih di dalam pemahaman sebagai seorang Farisi, karena Farisi itu belajar ketentuan Taurat. Tapi waktu dia lihat hikmat daripada Allah di dalam Injil, berbeda sekali dengan hikmat dunia ini. Nah, memang perlu hati-hati ketika kita mendengar khotbah. Sekarang semua orang hampir berkhotbah di YouTube terutama ya. Nah, kita harus compare lagi, lihat lagi menurut pemahaman firman Tuhan. Karena begitu banyak hikmat, yang memang semua hikmat adalah hikmat daripada Tuhan, tetapi hikmat yang salah membuat seseorang kembali kepada sesuatu yang salah, bahkan menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
termasuk rancangan-rancangan orang yang berhikmat tanpa Tuhan, maksudnya ya sia-sia semuanya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Semua yang diberikan kepada kita yang memang dianugerahkan kepada kita, tapi ingat asalnya daripada Tuhan. Nah, sehingga saya ingin menyimpulkan 3 hal dalam pemberitaan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, waktu kita membangun adalah kita ingat itu pekerjaan Tuhan dan itu anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa pekerjaan Tuhan harus diletakkan di dalam dasar Kristus supaya itu kokoh dan abadi. Yang ketiga adalah jangan kita bermegah atas manusia, termasuk juga diri kita. Jangan bermegah. Mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini milik Tuhan. Kekuatan, pengharapan, bahkan sumber Tuhanlah yang memiliki semuanya. Mari kita